blur. Tunggu. Kita ulang. 1, 2, 3, kamera roll action. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Saya Kak Step. Kak Ellen. Hai adik-adik. Ini Kak Tini. Apa kabar? Sudah lama gak ketemu ya? Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nama kakak Jiko. Saya Kak Ros. Adik, apa kabar? Masih ingat kan nama kakak Kak Winda? Kak Winda senang sekali nih bisa menyapa adik-adik di rumah. Selamat berjumpa lagi. Jangan lupa selalu mengikuti Via Hari ini hari Minggu. Saatnya adik-adik mengikuti Via online kembali. Jangan lupa ya untuk mengikuti Via online. Oke, jangan lupa ikut terus di Bina Iman Online ini. Kakak yakin adik-adik akan mendapatkan banyak sekali firman Tuhan yang dikhususkan khusus untuk adik. Banyak hal-hal menarik yang boleh kalian dapatkan setiap minggunya. Semangat terus mengikuti Bina Iman online-nya. Tuhan Yesus selalu berfirman, marilah kepadaku anak-anak. Tetap semangat ya adik-adik. Bahagia, senyum ceria, dan tidak cemberut. Semangat terus mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Online ini ya. Selamat mengikuti Via Online ya. Dadah. Selamat mengikuti kegiatan Bina Iman Anak Online. Selamat hari Minggu dan Hari Minggu, selamat mengikuti Via online yang semangat pastinya. Oke, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi di Bina Iman Anak Santo Laurentius. Nah, gak terasa ya hari ini udah hari Minggu Dan bulan? Juli. Wow. Dimana pada biasanya kita mengikuti Bina Iman Anak secara Tatap muka. Tapi karena hari ini dan bulan-bulan ini oleh corona, kita nggak bisa tatap muka. Tapi jangan takut, jangan risau, karena kita kakak-kakaknya tetap ada untuk memberi pengajaran materi secara live. Nah, tapi sebelum memulai Bina Iman Anak kita hari ini, ada baiknya kita ngapain, Kak? Kenalan dulu dong. Oh iya, kenalan dulu. Oke, halo adik-adik, nama kakak adalah Kak Christine. Hai Kak Kristi. Halo. Nama kakak Kak Diki. Halo Kak Diki. Halo. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa, Kak? Aku anak Katolik. Adik-adik pada tahu nggak? Pasti tahu dong. Yuk kita coba yuk. 1, 2, 3, ya. Aku anak Katolik, pergi ke Bina Iman, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, bermain bersama teman. Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, jadi happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Makin apa? Makin happy. Nah, Kita kan tadi udah nyanyi ya Kak ya? iya. Nah, kalau gitu Sebelum memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa. Nanti dipimpin doanya oleh Kak Diki. Yuk, lipat Adik-adik. tangan, tutup Matanya. mata, kepala di Tundukkan. dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini pada hari ini kami datang kami datang hendak mendengarkan sabdamu. hendak mendengarkan sabdamu. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang kau berikan kepada kami hari ini, atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini, sehingga kami sehingga kami dapat dapat
mengikuti Bina Iman Anak secara online. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita nyanyi lagi, Kak. Oh, ya, boleh Kak. Nyanyi lagu apa, Kak? Jalan serta Yesus. Nah, adik-adik pasti tahu ya, Kak ya? Yang di rumah pasti tahu dong. Ikuti gerak-gerakannya ini. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi yuk, Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Bacaan diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Ajakan Juru Selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar? Baik-baik saja semua kan? Oke, ya jumpa lagi sekarang sama Tante Tina ya. Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik ikut lomba lari atau sedang olahraga lari maraton atau lari sprint? Adik-adik lari sampai lelah, capek sekali. Tapi adik-adik harus lari lagi, terus lari sampai tiba-tiba ada yang sini. Mau minum nggak? Oh, asik. Lega. Ya. Tuhan Yesus juga mengajak kita, mengundang kita yang letih, lesu, capek untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan memberi kelegaan. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi pada saat itu lelah sekali karena harus mengikuti banyak sekali aturan-aturan. Ya, mereka memiliki 613 aturan yang harus mereka ikuti. Ya, kalau saat ini kalian
ada aturan-aturan yang harus diikuti nggak? Ya, kita harus tinggal di rumah, ya. Lalu kalau kita pergi keluar, kita harus memakai masker, ya. Nah, masker itu ada banyak macam-macam, ya. Ada yang enak dipakai, ada yang membuat napas kita menjadi sangat terganggu, tapi kita tetap harus mengikuti aturan itu, ya. Nah, Tuhan Yesus menggambarkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh orang-orang Yahudi itu sebagai kuk. Aduh, apa itu kuk? Nah, sekarang kita lihat gambar ini, ya. Di gambar ini ada lembu. Ya, kalau kita lihat di pundak lembu itu ada papan kayu. Nah, papan kayu yang dipasang di pundak lembu itu disebut kuk. Nah, kuk ini dipasang supaya para petani bisa mengatur si lembu. Apakah harus berjalan lurus, atau belok ke kiri, atau belok ke kanan, atau berhenti, ya. Nah, jadi pada saat itu Tuhan Yesus menggambarkan kuk ini sebagai aturan-aturan yang harus diikuti oleh orang-orang Yahudi. Aturan-aturan yang harus dijalankan orang Yahudi pada saat itu adalah aturan-aturan yang berada di hukum Taurat. Kalau kalian ingat, dulu Allah memberikan 10 perintah Allah melalui Nabi Musa yang dituliskan pada 2 buah bilah batu. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Lalu Tuhan Yesus juga merangkum hukum Taurat itu menjadi lebih sederhana, lebih ringan, lebih nyaman. Dan hukum itu adalah hukum kasih. Ya, kalau kita baca di Markus 12 ayat 30 dan 31, hukum kasih yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kita nomor 1 harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Lalu yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Ya, jadi kita sekarang mengikuti hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu hukum atau aturan kasih. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, bahwa kuk yang dari Tuhan Yesus itu enak dipakai dan bebannya pun ringan. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas yang mengingatkan kita pada aturan yang diberikan Allah kepada kita. Ya? Yuk, kita mulai. Ini menggambarkan loh batu di mana 10 perintah Allah ditulis oleh Allah dan diberikan kepada Musa. Tetapi di dalam loh batu yang kita buat ini, kita akan isi dengan hukum paling utama yang diberikan oleh Yesus, yaitu hukum kasih. Pertama-tama kita harus mengasihi Allah, lalu kita juga harus mengasihi sesama. Ya. Bahan-bahan yang diperlukan: kertas HVS, kertas berwarna, gunting, spidol, lem, dan penggaris. Kertas HVS kita lipat menjadi 2. Lalu dengan bantuan penggaris kita potong. Kemudian kita lipat lagi menjadi 2. Dengan bantuan penggaris lagi kita potong lagi. Nah, kita lipat persis di tengah-tengahnya, lalu akan kita gambar. Kita mulai dari ujung yang ada lipatan, kita membuat gambar loh batu. Kita buat garis lagi
sehingga loh batunya terlihat seperti batu yang tebal. Lalu kita beri garis kecil-kecil di sekitar batu supaya batunya terlihat seperti batu betulan. Pada bagian ketebalannya kita bikin titik-titik yang banyak sekali ya. Lalu kita tulis hukum yang terutama. Adik-adik yang belum bisa menulis bisa minta tolong mama atau papa ya. Sekarang kita ambil gunting dan kita gunting mengikuti bentuk loh batu yang tadi kita sudah gambar. Ketika dibuka, nah seperti buku. Kita ingat perintah yang diberikan Allah kepada Musa ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuhan Yesus menggenapinya menjadi hukum kasih. Sekarang kita akan membuat hati dari kertas berwarna sebagai lambang kasih Tuhan Yesus. Kita lipat seperti ini. Kita buka, kita lipat sekali lagi ke tengah. Nah, sekarang kita ambil spidol, kita akan menggambar setengah dari bentuk hati. Kita mulai dari bawah, kita membuat lengkungan dan berakhir di tengah. Sekarang kita lipat lagi, yang kiri ke tengah-tengah, lalu kita lipat lagi seperti ini. Nah, sekarang kita ambil gunting, kita gunting. Nanti kita akan mendapatkan 4 buah bentuk hati. 1, 2, 3, 4. Pada gambar hati yang pertama kita akan menggambar mahkota. Ya, lalu kita tulis. Pada gambar hati yang kedua kita akan menggambar manusia. Adik-adik, jadi kita ingat ya, hukum terutama yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita adalah hukum kasih. Ya. Nah, yang terutama adalah kita harus mengasihi Allah
Lalu kita harus mengasihi sesama. Ya. Nah, bagaimana kita mengasihi Allah? Coba kalau kita ingat lagunya. Aku anak Katolik, rajin ke Bina Iman, Ekaristi nomor 1. Ya, jadi sebagai anak Katolik kita harus mengutamakan Ekaristi. Ya, kita juga harus berdoa. Itu cara kita mengasihi Allah. Baca kitab suci. Ya, nah, bagaimana mengasihi sesama? Kalau kalian ingat minggu lalu Pastor Hendra sudah bercerita bagaimana mengasihi sesama yang paling sederhana. Ingat? Ya, dengan tersenyum kepada semua orang. Ya, oke, adik-adik, sekian dulu ya hari ini. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Nah, kegiatan kita hari ini udah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti Bina Iman Anak yang ada di rumah dari awal sampai bentar lagi mau selesai. Sekarang kita mau doa penutup yang akan dipimpin oleh Kak Christine. Iya, benar sekali. Yuk, sebelumnya kita mau nyanyi dulu yuk. Jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, dan kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas berkat-Mu. Atas berkat-Mu kepada kami. Kepada kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah selesai. Kami sudah selesai. Bina iman kami. Bina iman kami. Dari awal. Dari awal. Sehingga saat ini. Hingga saat ini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Berkati kami. Berkati kami. Apa yang disampaikan kakak-kakak. Apa yang disampaikan kakak-kakak. Bisa kami dengar. Bisa kami dengar. Bisa kami terapkan. Bisa kami terapkan. Untuk diri kami. Untuk diri kami. Dan keluarga kami. Dan keluarga kami. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Semoga. Semoga. Teman-teman kami. Teman-teman kami. Yang tidak bisa mengikuti. Yang tidak bisa mengikuti. Engkau jamah. Engkau jamah. Engkau berkati. Engkau berkati. Semoga mereka minggu depan ikut bersama kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu di minggu